kabarnya? Baik. Oke. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dulu dengan doa pembuka. Oke Pak? Ya, silakan. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memahkotai perempuan dan laki-laki dengan keindahan dan keluhuran hikmahnya masing-masing. Semoga berkat penciptaanmu hari ini, kami semakin bangga menjadi ciptaanmu dan berusaha memancarkan kebaikanmu kepada setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci. Sedangkan KKTP-nya kriterianya yaitu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan dan laki-laki yang bermartabat luhur. Yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan panggilannya sebagai perempuan atau laki-laki sesuai dengan pesan kitab suci. Yang ketiga, peserta didik mampu bersyukur telah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Dan yang keempat, peserta didik mampu mewujudkan diri dengan sikap hormat terhadap sesama temannya. Ya, dan perempuan dan kepada masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Selama itu baik adanya, Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dan kita patut bersyukur atas anugerah itu. Nah, jadi di sini kita harus bangga diciptakan baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sikap ini harus kita miliki sebagai tanda syukur kita. Sebelumnya kita sudah melihat tentang keunikan diri kita masing-masing, bahwa kita adalah fitrah Allah yang unik. Fitrah punya gambar dari Allah. Kelas, ya, oke, perhatikan dulu Pak. Ya, kelas. Kelas. Lalu menurut saya ciri seorang titik-titik di situ artinya kalau yang perempuan ya, menurut saya ciri seorang laki-laki yang bisa dibanggakan adalah kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki, contohnya misalnya ciri seorang perempuan itu anggun, itu kata yang laki-laki, anggun, murah hati dan lain sebagainya. Yang perempuan, ciri-ciri laki-laki misalnya gagah, apalagi, nah, seperti itu. Silakan kalian bekerja. Yang titik-titik itu yang cewek bagaimana cowoknya. Kalau Agnes ini sudah pandai ya. Pandai apa Pak? Hah? Pandai apa? Ya pasti kita tahu bagaimana cowok yang
dibanggakan. Ya, silakan. Kan harus rapi ya. Alat tubuh juga nggak dilihat ya. Sekarang Bapak minta ada yang membaca hasil kerjanya. Keras-keras ya. Siapa? Silakan. 2 baik hati, 3 lembut, 4 rapi, 5 bersih, 6 putih, 7 rajin, 8 polos. Oke. Nah, terima kasih. 1 rapi, 2 perhatian, 3 mudah senyum, 4 memiliki hati yang tabah. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. 2 berhati baik, 3 lembut, 4 polos, 5 rapi, 6 bersih, 7 rajin, 8 putih. Oke, terima kasih. 1 lemah lembut, 2 tidak loyo, 3 mudah senyum, 4 rapi, 5 sopan. Oke. Terima kasih. Seperti itu dari yang perempuan sudah melihat seperti apa laki-laki yang bisa dibanggakan. Sementara dari perempuan, dari laki-laki seperti apa perempuan yang dibanggakan. Ini seperti itu. Nah, jadi kita harus bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Karena kalau kita bangga, maka kita bisa menerima diri kita. Karena ada orang yang tidak bisa menerima diri. Seperti misalnya artis. Ada yang diciptakan laki-laki, tapi dia transgender. Tahu transgender? Ganti jenis kelamin. Ada orang yang tidak percaya diri, operasi plastik. Itu orang tidak bisa menerima diri sendiri. Ya. Jadi kita harus bisa menerima diri kita telah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, kebanggaan itu membuat kita ini juga ada lembar kerja siswa. Saya minta itu dikerjakan. Nah, itu bisa kalian kerjakan besar, ya. Kalian bisa dengan pertama menulis nama, kelas, alamat. Lalu sebutkan mengapa kamu bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tadi kan kalau yang tadi sudah melihat lain jenisnya. Sekarang bangga pada diri sendiri. Lalu setelah itu ada pesan kitab suci. Baru ada pertanyaan. Setelah kalian baca kitab sucinya, teks kitab suci, baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelahnya. Oke. Oke, gini. Karena belum selesai, kita lanjutkan dulu. Itu dijadikan pekerjaan rumah. Nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Jadi seperti itu. Jadi,
kalian semua lepaskan dulu segala bukunya. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiam diri. Bapak akan pandu refleksi kita hari ini. Mari kita mulai dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini Allah juga menegaskan kepada kita bahwa Ia akan terus mengasihi dan merawat kita. Ia telah memilih utusan-utusannya seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru kita. Ia menghendaki kita semakin berkembang dan dapat dibanggakan. Apakah selama ini kalian menyadarinya hal itu? Apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua atau sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Mari kita hening sejenak merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita tutup refleksi kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya nanti diisi, kerjakan, pertemuan berikutnya dikumpulkan. Atau kita bahas bersama. Sebelum kita menutup pelajaran, kita tutup dengan doa penutup. Silakan. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut citramu, dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan hinaan dan keasalan, supaya saling melindungi dan saling memperkembangkan demi kemudahan ciptaanmu dan demi kemuliaan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lanjutkan kegiatannya. Kalian tunggu saja.